Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senturi Muhammad Jordan dengan NIM 23115692, ingin mempresentasikan ujian tengah semester itu mata kuliah kepemimpinan. Tentu saja yang pertama, peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan. Itu yang pertama, ada melatih soft skill. Dengan kita mengikuti organisasi kepanitiaan atau bahkan yang lebih kecil, contohnya seperti tugas project yang bentuknya itu tim, sebagai ketua kita dapat belajar mengambil keputusan, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam tim. Dan yang kedua, melatih memimpin orang. Dengan kita melatih memimpin orang, itu dapat meningkatkan kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab. Dan yang ketiga, mengasah pola pikir visioner dan kreatif. Dalam kita memimpin, kita terbiasa melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, sehingga itu menjadi nilai tambah dan lebih unggul dalam dunia kerja. Dan yang kedua yaitu pemimpin yang mempengaruhi hidup. Jawabnya ayah saya. Mengapa ayah saya? Karena dalam memimpin keluarga, ayah saya tidak hanya memimpin tapi juga memberikan teladan lewat tindakan, serta menjadi sumber kekuatan ketika saya menghadapi masalah. Contoh, ketika saya punya masalah atau saya ingin mengambil keputusan, ayah saya hadir dengan memberi solusi. Next. 3. Analogi pemimpin selalu terlihat. Analogi ini menggambarkan bahwa seorang pemimpin, baik ia sadar atau tidak, menjadi pusat perhatian. Setiap sikap, ucapan, dan tindak pemimpin akan diamati, dinilai, dan ditiru oleh orang-orang yang ia pimpin. Artinya, pemimpin itu tidak hanya memberi perintah, tetapi juga menjadi teladan. Jadi implikasinya ketika pemimpin itu jujur, tanggung jawab, bekerja keras, disiplin, anggotanya cenderung mengikuti atau mencontoh. Tapi sebaliknya ketika pemimpin itu tidak disiplin, tidak konsisten, itu malah menurunkan moral anggota. Next. Teori kepemimpinan itu ada trait transformasional, servant, situasional. Yang pertama, trait kepemimpinan ini muncul karena seorang memiliki sifat bawaan yang efektif sebagai pemimpin. Contohnya percaya diri, memiliki percaya diri, jujur, kesabaran emosi, dan kemampuan berkomunikasi. Kedua, transformasional, memimpin dengan inspirasi dan keteladanan. Cirinya memberi visi yang kuat, menjadi teladan, peduli pada perkembangan anggota tim. Yang ketiga itu ada servant. Servant itu dia menekankan pemimpin yang baik adalah pelayan bagi anggotanya. Cirinya memahami kebutuhan orang lain, memahami potensi anggota, melayani sebelum memimpin. Yang keempat itu ada situasional. Teori ini memimpin harus mempunyai gaya pemimpin yang dapat memahami situasi dan tingkat kesiapan anggota. Cirinya mendukung, membimbing, mengarahkan, dan mendelegasikan. Kemudian peran pemimpin yaitu menetapkan visi dan tujuan kegiatan atau organisasi. Kedua, membuat keputusan penting dan memastikan semua berjalan sesuai arah. 3. Menginspirasi dan motivasi anggota tim. Keempat, membangun komunikasi yang efektif antara anggota. Kelima, menjadi teladan dalam sikap, disiplin, dan etika kerja. Peran anggota yaitu melaksanakan tugas sesuai peran dan kemampuan masing-masing. Kedua, memberikan masukan atau kritik yang membangun kepada pemimpin. Kemudian 3, bekerja sama dengan anggota lain untuk mencapai tujuan bersama. Keempat, menjaga komitmen dan loyalitas terhadap visi organisasi. Terakhir itu peran influencer. Peran influencer itu mendorong perubahan positif, mempengaruhi opini, perilaku atau keputusan orang lain, mendorong inovasi, menyebarkan gagasan baru,
atau memotivasi orang lain. Dan terakhir menjadi role model meskipun tidak memegang jabatan formal. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Ada salah kata atau kata yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.